Ibu ya, adalah biasanya dimaknai sebagai kebaikan lebih bersifat pada fisik. Pada fisik, Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Halalnya baik secara syariat, tidak ada pelanggaran. Thayyibnya baik untuk badan, untuk fisik. Ya, Bapak Ibu, cabai itu yang pedas itu baik. Halal, maaf. Tapi bagi yang sakit perut tidak, bisa bahaya. Ya, kan begitu. Nah, begitulah Bapak Ibu lebih paham urusan makanan daripada saya. Nah, makanya kalau orang berbilang, gimana keadaan kamu? Thayyib, itu fisiknya sehat. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik baru fisiknya. Makanya harus dituliskan doa lain apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Thayyib itu lebih pada fisik biasanya, Pak. Yang kedua, bahasa Arab baik itu apalagi tadi, Pak ya? Ada thayyib, ada ma'ruf. Tahu ma'ruf, Pak ya? Jadi lebih pada orang ngomongin fisik, thayyib. Kalau ma'ruf itu baik, Pak. Baik juga artinya. Apa tapi maksudnya? Ma'ruf itu biasanya adalah sebuah hal, sebuah budaya yang baik di sebuah tempat dan dianggap baik oleh agama. Itu disebut ma'ruf. Nah, jadi hal yang baik menurut sebuah budaya dianggap baik juga menurut syariah. Nah, itu namanya ma'ruf. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Banyak contohnya banyak. Bahkan Imam Abu Hanifah juga Imam Syafi'i menjadikan budaya yang baik itu boleh dijadikan hukum ya. Nah, contohnya banyak Bapak Ibu, hal-hal positif kemudian dianggap baik di kita. Banyak. Sekali lagi, tapi baik di satu tempat belum tentu baik di tempat lain. Nah, paham tidak, Pak? Nah, contoh, ini ada orang Garut, orang Ciamis, orang Tasik, orang Madiun. Kalau di Indonesia secara umum, coba sama nggak budayanya? Kalau saya punya kambing atau punya domba, itu suka, itu namanya apa Pak? Ngarit, tahu ngarit ya? Nyari rumput, Pak. Nyari rumput di kebun orang. Nyari rumput. Paham ya? Betul nggak, Bu? Sama di Tasik Ciamis ya? Sama ya? Sama di Madiun, boleh nggak nyari rumput di kebun orang? Nah, boleh. Nah, saya punya domba, saya punya kambing, saya nyari rumput, ngambil rumput di kebunnya Pak Masudi. Pertanyaannya halal apa haram rumput itu? Nah, subhat. Oh, lihat, ayo. Kalau Pak Masudi halal apa haram, saya mau tanya itu. Ayo, saya punya domba, nggak bilang-bilang, ya. Saya nyari kebun. Tapi pertanyaan saya, ada nggak yang nyari suka bilang-bilang? Ayo pertanyaan. Ada nggak yang nyari rumput tuh bilang-bilang dulu, saya izin mau ambil rumput. Nah Bapak Ibu, ini gimana hukumnya? Betul nggak Pak? Sementara ini sudah menjadi budaya sehari-hari. Saya mau nanya lagi sekarang ke Pak Masudi atau ke Ibu yang di Ciamis, Ibu. Kalau saya ngambil rumput aja, Ibu marah nggak? Marah nggak? Tapi kalau kemudian ada durian saya ambil, marah tidak? Paham nggak Pak Masudi? Kalau saya ngambil rumput aja, marah nggak Pak Masudi? Senang malah. Tapi kalau yang diambilnya durian, alpukat, pisang, boleh. Inilah yang disebut budaya. Jadi di daerah Indonesia secara umum, kalau ngambil rumput silakan aja. Sudah ada kesepakatan tidak tertulis dari masa ke masa, ratusan tahun itu. Sehingga hal itu menurut para ulama itu termasuk budaya yang diperbolehkan, begitu. Tukang kebun kebun yang punya kebun jadi bersih kebunnya, rumputnya diambil. Si pemilik domba bisa punya pakan. Tapi Bapak Ibu kalau ke daerah Afrika seperti Libya, Sudan, Maroko, Mesir, kayak gitu ngambil rumput di kebun orang dihukum. Kenapa? Karena orang mereka itu karena tidak sesubur kita. Mereka itu rumput ditanam. Iya, setelah nanam gandum mereka itu sebulan Pak nanam ditanam ini rumput tumbuh. Jadi kalau 4 bulan masa tanam gandum, sebulan tuh mereka menanam rumput, disimpan stoknya untuk sapi, untuk
keledai ya untuk ternak. Beda nggak? Haram kalau di Mesir, kalau di Libya, di Sudan. Kalau di Indonesia halal. Ini namanya oraf budaya. Di sebuah tempat bisa berbeda dengan tempat lain. Ketika dianggap baik, boleh secara hukum, maka juga agama memperbolehkan. Maksudnya ini sudah tidak tertulis, sudah kesepakatan tidak tertulis bahwa si pemilik sudah ridho, ya sama Pak, bukan hanya nyari ini Pak, bukan hanya nyari rumput. Kalau orang kampung, maaf si Bolang lihat itu Pak ya, ada nyari belut namanya ngurek itu Pak. Tahu belut Pak? Belut tuh enggak? Boleh nggak nyari belut di sawah orang? Boleh nggak diempang orang? Tapi kalau ikannya diambil, padahal sama-sama di sana kan? Betul nggak? Nah ini yang disebut dengan al-urf. Nah maka menjadi ma'ruf. Itu kebaikan yang bersifat budaya dan agama memandang baik. Tapi tentu tidak semua budaya dianggap baik oleh agama. Di Mesir dulu Bapak Ibu ada budaya, kalau ada orang, kalau sungai Nil itu surut Pak, kalau sungai Nil itu surut airnya, ya itu mencari gadis tercantik dan disembelih, darahnya harus menetes ke sungai Nil. Itu jadi budaya dulu. Sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang. Tapi itu dilarang oleh Umar. Ini budaya yang salah. Begitu paham Bapak Ibu? Nah, jadi tidak semua budaya kemudian juga bisa dianggap baik. Sama mentang-mentang budaya lalu dianggap baik. Ya, begitu ya. Ini dalam kacamata syariat tentunya, begitu. Nah, di kampung saya Pak, kalau lewat pohon gede harus punten, permisi, inilah itu budaya. Mabuk kok punten sama pohon. Nah, ini ada yang menunggunya lah, itu musik juga sama. Ini tidak tepat dalam tuntunan syariat. Nah, baik. Nah, itu bahasa Arabnya baik, ada thayyib, ada ma'ruf, kemudian ada lagi apa Pak biar cepat saya. Hasan. Nah, Hasan atau hasanah dalam bahasa Arab biasanya adalah perkara baik menurut manusia dan juga baik menurut agama. Maksudnya seluruh manusia, maksudnya itu. Seluruh manusia menganggap baik itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita ingin punya anak ilmunya tinggi, ya kan? Kita ingin punya anak soleh, cerdas, sehat, ya. Ya. Kalau Pak Bambang contohnya ingin punya istri yang cantik, yang tinggi, yang soleh, anak tunggal, ya. Orang tuanya bentar lagi mati, nggak boleh kalau itu Pak Bambang ya. Intinya apa? Pengen kebaik itu sebuah positif. Berarti kebaikan menurut Allah juga baik menurut agama juga apa Pak? Surga. Ya. Makanya dalam doa Al-Quran, doa itu apa? Rabbana atina fid dunya, bukan fid dunya khairun, subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang dipinta hasanah aja lah pokoknya. Wah, habis pulang dari sini saya kasih anak nama anak hasanah aja gitu. Nah, Bapak Ibu. Kedua Bapak Ibu, nah jadi begitu. Nah, seorang maaf ya Bapak Ibu, saya mau lewat pondok pesantren ya dengan teman-teman. Jadi alhamdulillah kita ini juga setelah ini ada plan selanjutnya. Kita ingin bikin pondok pesantren ya nanti saya sampaikan di depan Ibu. Bapak Ibu, seorang orang tua, seorang ibu, maaf Bapak Ibu, kita cerita saja sebuah realita kehidupan. Dimanapun orang tua, saya nih, seorang ayah, ibu, seorang istri, seorang ibu juga. Ketika hamil, ya, ingin anaknya lahir sehat. Betul tidak Bu? Maaf ya Bu, ini manusiawi enggak itu? Mohon maaf, punya anak lahir, matanya bisa menatap, telinganya bisa mendengar. Betul nggak Bapak Ibu? Kakinya bisa berjalan, tangannya bisa bergerak, napasnya normal. Mau nggak Ibu? Itu hasanah namanya. Seorang istri, Ibu pengen punya suami yang baik, pengen. Ada nggak wanita solehah, wanita yang baik, dapat suami yang tidak baik? Ada nggak? Ada. Bapak Ibu, ada nggak seorang suami yang soleh, yang baik, yang soleh, pintar, dapat istri yang nakal? Ada, takdirnya begitu. Ada nggak seorang ibu yang bercita-cita punya anak yang sehat, yang kokoh, ya,
jasmaninya, rohaninya, ditakdirkan anaknya lahir tidak melihat. Ada nggak? Ada nggak? Nah, paham tidak? Ada nggak? Lahir ternyata matanya tidak ada, tidak bisa melihat. Pas lahir, mohon maaf, ternyata tangannya tidak ada semua. Ada nggak ya Ustaz begitu? Dengarkan Bapak Ibu, orang tua ini tidak dapat hasanah. Catat secara bahasa. Mudah-mudahan dapat khairun. Nah, ini makanya kita pahami khair. Khairun itu apa? Khairun itu adalah tetapnya kebaikan dari Allah untuk seseorang, untuk sesuatu. Ya. Kenapa Allah takdirkan begitu? Karena Allah sayang. Karena dengan sebab anak ini yang mungkin berkebutuhan khusus, dia akan menyebabkan mudahnya dia masuk ke surga. Jadi subutul khair fi syai'. Tetapnya sebuah kebaikan dari Allah untuk sesuatu. Tapi khair, kebaikan ilahi, bukan kebaikan manusiawi. Orang tetap ingin punya istri itu soleha, cantik. Tapi kalau kemudian tidak demikian, tidak soleha, ini ujian yang akan menambah pahalanya, mengurangi dosanya, sehingga dia dengan mudah masuk ke surga, dan surganya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Begitu Bapak. Makanya tidak semuanya hasanah itu khair. Makanya Bapak Ibu yang termuliakan, nah ya, ketika Anda hadir ke pernikahan, apa coba doanya nih? Aduh, Ibu. Bapak Ibu, untuk memenai kata khair, Bapak Ibu kalau bawa Al-Quran, lihat surah Al-Baqarah ayat 216. Ya. Untuk lebih memahami kata khair, silakan lihat surah Al-Baqarah 216 ya. Ya. 216 ya. 216. Bapak Ibu, mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Lihat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, kalau sudah ada lihat ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an. Lihat, dari wa asa. Wa asa, dan bisa jadi antakorohu, kamu membenci sebuah perkara, syai'an, sebuah perkara, wa huwa, dan perkara itu khairun, baik bagi kamu, khairul lakum, baik bagi kamu. Jadi kadang kamu tuh benci sebuah perkara, padahal itu baik, khairun, baik menurut Allah untuk kamu, begitu. Jadi gitu, baik menurut Allah untuk kamu, begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan terkadang kamu tuh suka sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal buruk untuk kamu, Bapak Ibu. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi khairun itu adalah kebaikan ilahi bahasa Arabnya. Makanya kalau orang menikah, kalau kita hadir ke kondangan, apa doanya? Coba. Ayo, apa doanya untuk pengantin? Oh, sakinah mawaddah warahmah. Apa sakinah mawaddah warahmah? Lu apa coba lagi? Coba sakinah apa artinya tuh? Enggak tahu, Ustaz. Ibu udah nikah berapa tahun? 20 tahun. Enggak tahu juga sakinah nih, Bang. Enggak. Kalau kita hadir ke kondangan, ke walimatul uras, doakan sama yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Subhanallah, lihat. Semoga Allah memberkahi kamu suami, semoga Allah memberkahi suami, dan semua kamu suami istri itu selalu berkumpul dalam khairun, kebaikan ilahi. Apakah seluruh rumah tangga itu selalu bahagia? Ya, di dunia belum tentu. Yang penting kita menjadi rumah tangga yang sukses di akhirat. Karena takdir itu Allah berbeda, siapaan berbeda. Semua takdir, semua cerita hidup adalah ujian. Yang Allah berikan ujian kekurangan harta, ujian agar kita bisa menjadi ahli surga. Yang kemudian Allah berikan ujian keluasan harta, ujian biar kita juga masuk surga. Begitu. Makanya khairun yang kita cari, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, begitu. Ya, jelas. Jadi berkah itu adalah apa? Kebaikan, tetapnya kebaikan pada diri kita atau pada suatu barang, suatu tempat yang bersifat ilahi, ya. Bukan menurut kita, Bapak Ibu. Ya. Itu khairun. Maka berkah adalah subutul khair fi syai'. Tetapnya sebuah kebaikan yang bersifat ilahi kepada diri kita atau terhadap sesuatu.
Ikhwatu iman yang mau memuliakan ya, maka kita di sini umroh ini harus menggapai mencari hal-hal yang bersifat mendatangkan apa? Jalan aset kita, tabungan kita ke surga. Karena tujuan kita itu khairun di sini, mencari keberkahan. Ya. Sibukkan diri kita untuk mencari apa? Keberkahan di negeri yang penuh berkah. Terlebih setidaknya Bapak Ibu, ketika kita umroh ada 3 hal yang akan kita dapatkan yang tidak didapatkan di kampung halaman kita. Ya, nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mengeluarkan kos yang besar, energi yang tidak sedikit, ya, bahkan penantian yang lama bagi beberapa orang. Ya, kita akan dapatkan 3 hal keberkahan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Satu apa Bapak Ibu? Ya, diampuninya dosa-dosa kita. Iya, itu paling mahal, Bu. Bapak Ibu, Allah Ta'ala kan menyebutkan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah lagi menjadi penghapus dosa. Kenapa Bapak Ibu penting menghapus dosa? Karena ini menjadi titik awal, Pak. Maksud titik awal begini, maaf ya, ini bukan saya membenarkan, tapi sebagai sebuah kiasan. Kalau bapak-bapak yang kadang berhubungan dengan lembaga keuangan, ya, Bapak Ibu mau ngajuin pembiayaan, itu kan dicari rekodnya, Wah. Ini Bu Fitri, oh dulu biayain nggak bener nih, oh, di BI checkingnya jelek, bakal dikasih lagi nggak? Harus ada bersih semua itu. Kenapa penting daripada kita dosa kita bersih? Karena kita akan dapat fadilah kedua, apa Bapak Ibu yang tidak didapat orang lain, ya, yang susah didapatkan di Indonesia, apa Bapak Ibu? Dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan pahala ini dilipat gandakan, Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali seperti di masjid biasa. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Subhanallah, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan di sini. Inilah yang tidak didapatkan. Yang ketiga, setidaknya apa Bapak Ibu yang Allah telah muliakan, ya, yang bisa kita dapatkan adalah mudahnya dikabulkan doa-doa kita. Ada makom-makom diijabah, ya. Makanya Bapak Ibu, insya Allah kita sebentar lagi akan umroh, termasuk juga di sini ada kebaikan tersebut. Nanti tolong umroh jangan tergesa-gesa. Oh, saya mah pengen cepat sembuh, nikmati dengan khusyuk. Manfaatkan, maksimalkan tempat-tempat dikabulkannya doa, jangan terburu-buru, ya Bapak Ibu. Ini yang yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Kadang kita di dunia ini, ya, kembali pada makna khair tadi, kadang Bapak Ibu kita tidak paham apa rahasia di balik semua itu hidup itu. Kadang kebaikan itu datang berpuluh-puluh tahun setelah kita menyadarinya. Sebetulnya saya mau cerita Imam Malik sedikit Bapak Ibu. Ibu Bapak tahu nggak Imam Malik? Pernah dengar Imam Malik Bapak Ibu? Imam 4 mazhab, ya. Imam 4 mazhab fikih. Ya. Imam Malik makamnya di sini, Bu. Imam Malik makamnya di Baqi. Ya, Bapak Ibu pengen tahu makamnya di mana? Pengen tahu? Iya di Baqi, udah dijawab sama saya di Baqi. Cuma sebelah mana enggak tahu, wallahu alam saya. Nah, jadi Imam Malik itu imam mazhab yang 4. Imam mazhab fikih yang pertama namanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Yang kemudian orang menyebutnya mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua Imam Malik yang disebut dengan mazhab Maliki. Ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa Bu namanya? Ismail Ibrahim bebas aja Pak. Namanya adalah Muhammad bin Idris Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbali itu. Ini 4 orang soleh, ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya itu orang bermazhab keempat ini. Ya, karena ini disepakati 4 ulama ini adalah imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi Imam Malik. Imam Malik itu gelarnya apa Bapak Ibu? Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imamnya Darul Hijrah. Madinah itu Darul Hijrah. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa peradaban Islam mau disebut Imam Darul Hijrah cuma Imam Nawawi. Padahal Imam Malik padahal sudah banyak ulama di sini. Tapi tetap gelar itu untuk Imam Malik. Bapak Ibu, Imam Malik itu, ya, Bapak Ibu punya ayah namanya Anas. Jadi Imam Malik itu unik namanya. Malik, ayahnya itu Anas, nama kakeknya itu Malik. Jadi Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas
bin Malik bin Abi Amir, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu tahu enggak? Imam Malik ini orang hebat. Bahkan beliau itu subhanallah Bapak Ibu ya, nggak perlu dibilangin lagi lah ilmunya mah. Makanya sampai sekarang pahalanya mengalir kebaikannya. Subhanallah, sudah lebih dari, kan beliau lahir tahun 93 Hijriah ya, dan wafatnya 179 Hijriah. Sudah 1.200 tahun lebih, pahalanya mengalir terus Bapak Ibu kebaikannya sampai subhanallah. Nah, kebanyakan Bapak Ibu nih dengar. Imam Malik itu lahir dari seorang ibu dan ayah tentunya. Ya. Ayahnya itu Imam Malik namanya tadi siapa Pak? Anas. Anas itu orang yang soleh Pak. Anas itu orang yang soleh. Nah, ini menurut sebuah hikayat. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau saya tidak keliru, saya akan koreksi kembali. Karena saya baru baca dari satu sumber saja. Bapak Ibu, Imam Malik ini belajar punya ayah namanya Anas. Anas ini orang soleh, pemuda. Jadi keluarganya itu keluarga kiai lah di kita. Jadi kan di kita macam-macam, itu sudah sunnatullah. Ada orang keluarganya itu pedagang, betul nggak Bu? Ada orang tradisinya itu militer, ada orang tradisinya itu kiai, ustadz, kan gitu, betul nggak Bu? Itu memang sudah sunnatullah begitu. Ya. Termasuk keluarga pesantren. Termasuk keluarga pesantren kalau di Indonesia. Kalau di kita ya termasuk keluarga ulama, omnya ulama, semuanya ulama. Bahkan Malik Malik bin Anas bin Malik, kakeknya Imam Malik ini orang yang ditunjuk diminta tolong oleh Sayyidina Utsman bin Affan untuk menulis mushaf Al-Quran. Karena di masa Utsman disatukan semua mushaf itu, begitu ya. Nah, ini yang disepakati. Anas ini ayahnya Malik itu kan pemuda yang soleh. Dia bercita-cita memohon pada Allah agar diberikan istri yang soleha sekali Pak, yang soleha sekali. Kemudian beliau menikah dengan seorang wanita. Saking solehnya ini, Anas ini, ya Allah berikanlah saya wanita yang soleh, yang cantik, yang soleh. Pokoknya saya percaya sama Allah lah pilihannya. Sampai akhirnya beliau dijodohkan, dapat jodoh wanita ibunya Imam Malik. Itu betul dikenal soleha sekali. Ketika menghitbah kan orang harus menghitbah lihat dulu wajahnya. Ini nggak mau, saya percaya sama Allah Ta'ala. Pas nikah, mohon maaf, pas lihat wajahnya, nggak cantik ya menurut beliau. Kenapa ini wajah istri saya begini? Padahal saya bukan ini. Saya bukan ini yang saya inginkan. Kenapa ya Allah? Dia belum bisa menerima takdir itu. Padahal dia berdoa sama Allah. Maka apa yang dikatakan istrinya? Tadinya itu udah tersinggung juga kan istrinya itu. Tapi solehnya minta ampun dulu. Akhirnya dinasihati, kenapa ya saya waktu mengkhitbah itu kemarin tidak lihat dulu wajah kamu? Kenapa begitu? Udah dinikahi tapi Bu. Sudah dinikahi masalahnya. Maka kemudian si wanita ini berkata begini. La'alal khaira minalladzi tafirru ilaih. La'alal khaira minalladzi tafirru ilaih. Wahai Anas, ya suamiku, bisa jadi al-khaira tadi, kebaikan itu dari perkara yang tadinya kamu itu tidak suka dan kamu lari dari itu. Nah, dia, mohon maaf Ibu, dia diam. Kemudian akhirnya, mohon maaf, beliau hidup sebagai suami istri, mohon maaf ya Bu, maaf ya berjima dan sebagainya, tapi kuatnya cuma 2 minggu. Kemudian ditinggal istri. Pergi 20 tahun. Pergi, kemudian setelah 20 tahun kembali ke Madinah. Ayahnya Imam Ali ini. Pulang ke Madinah dengan bingung. Ini punya istri juga, 20 tahun ditinggal. Pas datang ke Madinah, beliau datang ke Masjid Nabawi. Ini orang banyak banget ini katanya. Berkerumun ini. Ada apa ini? Dibagi minyak goreng bukan juga ini. Dibagi apa ini Bu? Wah, sembako bukan juga. Semata orang sedang mengaji Bu. Semangat, seru mengaji. Pada seorang ulama yang masih muda, usianya baru 20 tahun. 20 tahun banyak sekali orang mengaji. Wah, senang sekali. Ini pintar anak ini. Alim, tapi zuhud, soleh. Wah, semua senang. Banyak orang mengaji kepada Bu. Berkerumun banyak. Masjid Nabawi dari dulu kan besar Bu. Walaupun dia sebesar ini, banyak. Wah, ini siapa? Saya dulu nggak segininya nih orang mau hadir kajian ini. Ya, Pak Masudi nggak kayak gini. Itu siapa Ustadz itu?
Itu namanya adalah Malik. Oh, Malik. Anak siapa? Dia orang Madinah. Dia itu Anas. Itu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Anak saya itu. Ya Allah, itu anak saya. Dia menangis. Dia menangis, selesai kajian, dia masuk ke rumah istrinya, karena rumahnya masih itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bapak mau ketemu siapa? Ini rumahnya ya ibunya. Saya lupa lagi nama ibunya siapa. Iya. Mau apa, Pak? Tolong sampaikan pada ibumu. Sampaikan kalimat ini. La'alal khaira minalladzi tafirru. Tolong sampaikan kalimat ini. Apa? Mudah-mudahan atau bisa jadi kebaikan dari Allah itu dari perkara yang kamu tadinya benci dan lari darinya. Disampaikan wahai Imam Malik pada ibunya. Ibunya menangis. Itu bapak kamu. Bapak saya. Iya. 20 tahun itu dia. Subhanallah, ini istri yang salehah. La ilaha illallah. 20 tahun lalu ayahmu itu pergi mencari rezeki. Mungkin ada kesulitan baru bisa pulang sekarang. Subhanallah, seorang ibu tidak memburukkan sikap ayah agar menjadi tauladan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, terkadang Bapak Ibu, kebaikan dari Allah itu di awal, bahkan untuk dunia kita dan akhirat kita, diawali dengan perkara yang kita anggap buruk. Padahal itu baik untuk kita dan masa depan kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita harus menyadari bahwa keberkahan harus didapat kalau kita ya kembali pada tauhid yang benar, pada iman yang benar, pada ilmu yang benar, sehingga cara pandang kita harus berbasis apa? Kebenaran, berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang dianggap keberkahan itu hendaknya adalah kebaikan yang membawa kita pada akhirnya ke surga kelak, dan bisa jadi di dunia pun kenikmatan itu sudah didapatkan. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besok kita jam 9 bisa berkumpul kembali semuanya ya, mengisi hari-hari kita di dalam karantina ini, dan kemudian bisa jadi ada informasi teknis yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Cukup ya. Mangga setelah ini silahkan beristirahat. Bagi yang mau pesan makanan diperbolehkan, silahkan. Info terakhir yang kami dapat, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Malam ini sekitar jam 10-11 akan dibagikan gelang dari muassasah. Kalau sudah demikian, ba'da subuh atau subuh sudah bisa ke masjid ya. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, saya pamit ya. Mangga sehat ya semuanya. Terima kasih atas sama-sama ini Bapak. Salam buat keluarga, buat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.